Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang hari ini Pak, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pak Suleman, Pak Hasanah, Pak Arif, Pak Subaidi sehat semua kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Kiai. Oke. Izin untuk share screen dulu ya. Apakah screen saya sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Bapak Ibu kita bisa berkumpul di ruang kolaborasi 2 ini. Jadi kemarin kita sudah bertemu ya di ruang kolaborasi 1 dan hari ini kita akan kembali berkumpul di ruang kolaborasi ini untuk memperdalam, untuk mempertajam kembali pengetahuan kita khususnya di modul 1.4 ini. Baik Bapak Ibu. Nah, namun sebelum sesi ini kita mulai, kita akan mencoba untuk bersenam otak dulu. Saya yakin Bapak Ibu sudah terlalu penat ya Bapak Ibu. Iya Pak. Siang ada sesi ruang kolaborasi, sesi diskusi lagi. Saya yakin energi Bapak Ibu itu sudah terbuang habis ya di sekolah ya. Nah, ya, Pak. Makanya sebelum sesi ini kita mulai, kita akan bersenam otak dulu. Oke. Nah, manfaat senam otak itu ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, dan yang terakhir mencegah penyakit lupa. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, senam otak ini tidak membutuhkan kita berdiri ya. Kita tetap duduk saja, asalkan kita jaga jarak nanti dengan device kita ya. Saya berharap Bapak Ibu nanti apapun gerakannya silakan berusaha untuk mengikuti. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Sepakat. Apakah suaranya jelas? Jelas. Oke, Bapak Ibu, siap-siap. Ayo. Ayo Pak Imam, semangat. Kurang besar Pak, adunya Pak. Videonya tidak jelas, makanya. Sudah agak sulit ya. Ini sulit lagi ini Pak. Berarti kalau agak sulit untuk menirukan otak kita bermasalah Bapak Ibu. Oh seperti itu Pak ya. Nggak bahaya dong? Nggak gambar. makin Pak, makin cepat Pak. Ayo Pak Arif. Sudah bermasalah ini Pak. Agar otak kita itu kembali muda ini Pak Arif. Iya.
Pak Imam berlawanan, Pak Imam berlawanan. Ini senam akhirnya. Pak. Mas lagi nih Pak Imam. Pak Solehan kok nindu itu Pak. Pak Imam, saya meniru Pak Imam, Pak. Tidak apa-apa loh Pak, ini saya Boxer. yang penting bisa SDK. Berarti Pokoknya ada gila masalah, lah Pak. ada masalah Pak. Dan gerak. Sulit gerakan ini, Pak. Kalau Iya. ini Sulit menjadi ya. indikator, Pak. Kalau ini menjadi indikator, semuanya bermasalah semua ini otaknya. Udah nyerah Pak. Pun. Ampun Pak. Kelihatannya udah cukup Pak. Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ternyata otak kanan dan otak kiri kita itu masih perlu dipertanyakan ya Bapak Ibu. Baik. Saya tanya ke siapa? Nah, adapun tujuan pembelajaran di ruang kolaborasi kedua ini, yang pertama, CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan calon guru penggerak lainnya. Dan penjelasan di LMS itu lebih spesifik ya Bapak Ibu, tujuan ruang kolaborasi kita. Yang pertama, kita itu atau calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lainnya. Yang kedua, CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lebih jauh ya mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka kegiatan hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama, dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan maksimal tanpa kendala apapun. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan, betul ya kan. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bapak Ibu. Adapun skenario pembelajaran pada ruang kolaborasi 2 ini, yang pertama pembukaan 5 menit sudah Bapak Ibu, terus presentasi kelompok 10 menit. Jadi kita itu ada 2 kelompok, masing-masing saya berikan 5 menit untuk mempresentasikan dan 5 menitnya nanti kita fokus ke diskusi ya dan pemberian umpan balik. Terus yang keempat penutup ya. Nah, dalam kegiatan ruang kolaborasi ini, jadi kemarin di ruang kolaborasi pertama itu kita kan sudah menganalisis 4 kasus ya Bapak Ibu. Kasus pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana Bapak Ibu di ruang kolaborasi pertama kemarin Bapak Ibu sudah menganalisis, sudah mengupas tuntas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik terhadap kasus pertama sampai kasus keempat yang sudah disediakan di LMS. Namun karena dengan waktu yang terbatas, ini nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan 2 kasus saja Bapak Ibu. Kelompok pertama dan kelompok pertama akan mempresentasikan kasus pertama dan kedua. Kelompok kedua akan mempresentasikan kasus ketiga dan keempat. Dari sini cukup dipahami Bapak Ibu? Cukup Pak, paham. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kelompok 1 kebagian kasus pertama, menganalisis kasus pertama dan kedua, jadi kelompok kedua itu hanya membandingkan saja dari hasil pekerjaannya seperti itu. Oke, baik. Saya persilahkan kelompok
karena kemarin sudah di modul 1.3 sudah kelompok 1 ya mempresentasikan lebih awal, jadi di ruang kolaborasi kedua di modul 1.4 ini saya pasrahkan kepada kelompok kedua pertama untuk mempresentasikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, siapa kelompok kedua? Kelompok 2 ya, saya Pak ya. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, izin share screen. Di sini kami kelompok 2 akan membahas kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 ini di mana kelompok kedua kasus 3 dan 4, Pak. Oh. Ada di paling bawah, Pak. Jadi setiap kelompok kemarin itu kan sudah menganalisis dari keempat kasus itu sebetulnya. Jadi untuk presentasi di ruang kolaborasi ini kita cukup batasi untuk kelompok 1 itu membahas kasus 1 dan kasus 2, kelompok 2 membahas kasus 3 dan keempat. Jadi sebetulnya di ruang kolaborasi Bapak Ibu itu kan sudah mendiskusikan keempat kasus itu kan. Baik, saya lanjutkan. Kasus yang kita analisis di sini ceritanya Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Nah, tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nah, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya belum kembali mungkin ya Bu." Ibu Siti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu." Ibu Siti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Kemudian Dino kembali terdiam dan memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani? Dari analisis kami, posisinya Ibu Dani ini penghukum. Indikatornya air fajar, makanya tidur-tiduran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang dari kami analisisnya, kebutuhannya kesenangan dan cinta dan kasih sayang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dijelaskan? Menurut kami seperti ini. Fajar, apa yang seharusnya kamu lakukan saat pembelajaran sedang berlangsung?
Kamu tidur dan bermalas-malasan di mata pelajaran ibu. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan atas tindakan tersebut? Nah, itu jika dalam posisi pemantau. Apabila Anda kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika kami atau saya kepala sekolah, maka saya akan mencari tahu dulu penyebab masalah Fajar dengan berdiskusi bersama Ibu Dani, wali kelas, guru BK, dan orang tua Fajar. Kemudian mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Oke, silakan Bapak Ibu. Apabila ada masukan atau tambahan dari kerja kelompok 2 ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Hasanah. Terima kasih Pak. Saya ingin misalnya Bapak, misalnya itu terjadi di sekolah Bapak, apakah misalnya di sekolahnya itu tidak punya guru BK, apakah langsung ditangani kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk menerapkan segitiga restitusi? Terima kasih Pak. Baik, izin menjawab Pak. Jadi misalkan di SD ya, di SD itu kan tidak ada guru BK, maka itu yang akan menangani adalah wali kelas, karena wali kelas lah yang paling mempunyai relasi paling dekat dengan anak tersebut, hingga segitiga restitusi insya Allah akan bisa mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, tanggapan lain atau cukup? Sudah cukup Pak. Oke, luar biasa ya presentasi dari kelompok 2. Kita plus terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, nah jadi itu merupakan sebuah gambaran ya dari kasus 4 yang sudah disampaikan oleh Pak Suweri tentang siswa yang bernama Fajar itu ya. Itu sudah cukup bukti bahwasanya kita sebagai guru ketika kita melihat perilaku siswa yang menyimpang, kita itu harus mempertimbangkan kebutuhan dasar dari Fajar pada saat itu apa. Tentunya dengan kita itu dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Oke, baik. Dari kelompok selanjutnya, kalau misalnya sudah tidak ada tanggapan, silakan kelompok 1 sekarang. Baik Pak, untuk kelompok 1 pembagian, nanti saya presentasi. Moderatornya Bu Hasanah ya? Ya, siap. Pak Arif nanti bagian yang menjawab pertanyaan. Kita mulai. Kita dibuka Bu Hasanah, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan ke kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Fasilitator beserta teman-teman CGP di ruangan ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang modul 1.4. Anggota kami yaitu Bapak Imam Masudi, Arif Fuadi, dan saya sendiri yaitu Hasanah. Kami persilahkan kepada Bapak Imam untuk mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Terima kasih Ibu. Diawali dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar untuk manusia menjadi bergerak, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kemudian pada 5 posisi kontrol guru, ini pilihannya adalah apakah kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer.
tentunya yang paling diidolakan dari manajer posisinya. Nah, untuk studi kasus, kelompok kita, kelompok 1 kebagian kasus 1 dan 2. Nah, kasus 1 ini panjang sekali. Guru matematikanya dan wali kelas 8 Susanti sakit ini, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti. Ibu Eni dan Ibu penggantinya namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, Fitri dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugas dikerjakan. Nanti ibu tegur kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibunya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Dan seterusnya, yang pada akhirnya setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang siapa saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email pada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasan bila lain waktu ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian untuk pertanyaannya terkait dengan segitiga restitusi, yang menstabilkan identitas adalah Bu Santi memanggil Natali dan Vivi karena tidak menghargai Bu Eni. Validasi tindakan, Bu Santi menanyakan apakah tindakan sesuai keyakinan kelas dan bersedia melakukan restitusi. Kemudian untuk meyakinkan ya, Bu Santi untuk keyakinan maksudnya, Bu Santi menanyakan kembali hasil restitusi Natali dan Vivi bersama teman mereka di kelas. Pertanyaan yang berikutnya, untuk poin 1, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat. Yang poin 2, solusi yang diusulkan Vivi dan Natali, mereka akan diskusi dengan teman kelasnya tentang keyakinan kelas dan akan meminta maaf pada Bu Eni dengan mengirim email. Yang poin yang ketiga, langkah restitusi yang sudah dilakukan Vivi dan Natali yaitu validasi tindakan kesalahan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Pertanyaan 3, posisi yang diambil ya. Posisinya adalah sebagai pemantau, artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian, jika Anda sebagai atasan, bagaimana Anda menyikapinya, maka akan memberikan apresiasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi karena Ibu Santi sudah melakukan tindakan yang dengan restitusi. Nah, untuk kasus 2, ini hampir sama, yang pada intinya jika Pak Lukman dalam disiplin tanpa ingin tahu alasan akan pelanggaran yang dilakukan siswanya. Kemudian ini untuk bagi manajer, maka seperti ini pertanyaannya. Sabrina, kenapa kamu datang terlambat? Sabrina, kamu memantau peraturan sekolah. Sabrina, bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Ini posisinya sebagai manajer. Artinya betul-betul siswa sangat diharapkan untuk bisa membuat menstabilkan diri sendiri dan membuat keyakinan bahwa dirinya akan berubah menjadi yang baik. Berikutnya, nilai kebajikannya adalah kekompakan, keseragaman, dan kesetaraan sosial. Dan yang terakhir, Pak Lukman memberi pemahaman agar tidak terlalu kaku jika memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar dan mempertimbangkan alasan siswa yang melakukan pelanggaran. Demikian Ibu, terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi sebagai pemantau untuk kasus 1 dan sebagai manajer untuk kasus 2. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya beri kesempatan satu orang untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan dari kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2, Pak Solehan Arif atau Pak Ahmad Zubairi. Sepertinya sudah paham semua itu. Oh gitu ya, terima kasih kalau sudah mengerti. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih. Oke, luar biasa ya presentasi dari kelompok 1 ya. Kita plus dulu ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dari hasil analisisnya yang begitu tajam dalam membedah kasus, mulai dari kasus yang pertama sampai kasus yang keempat ya. Dan saya berharap Bapak Ibu baik dari kelompok 1 dan kelompok 2 nanti sebelum Bapak Ibu itu mengunggah tugas ruang kolaborasi ini di LMS, silakan masukan atau koreksi dari teman-teman kelompok yang lain silakan diperbaiki terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Siap Pak. Oke, nah sesi diskusi sudah berakhir. Kita akan ke sesi refleksi. Saya sudah mengirimkan di chat box ya. Silakan Bapak Ibu isi sebagai bahan refleksi dari pertemuan ruang kolaborasi kedua pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Saya sudah Pak, saya Pak. Oke, silakan yang lain dilengkapi ya Bapak Ibu. Iya Bapak. Punya Pak Solehan kok masih belum muncul Pak? Sudah Pak, itu ada Pak. Oh sebentar. Belum saya reload ya. Pak Ahmad Zubairi sudah, Bu Hasanah sudah, Pak Arif juga. Sudah Bapak. Oke. Saya akan mencoba ingin tahu ya secara lisan hasil refleksinya Pak Solehan Arif di sini Pak untuk mewakili dari teman-teman Pak. Silakan Pak, sampaikan Pak hasil refleksinya Pak hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Dalam kegiatan ini perasaan saya sangat senang Pak karena saya sendiri bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi tiap kasus Pak, tiap kasus mulai dari kasus yang pertama sampai kasus yang keempat Pak. Jadi nantinya bisa kami terapkan di sekolah saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang lain karena waktunya sudah habis ini Bapak Ibu silakan. Sudah semua ini kan ya? Sudah Pak, sudah. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Sudah Bapak. Sebentar. Pak Solehan. Nah, Bapak Ibu, nah, jadi di kegiatan penutup ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu itu di demonstrasi kontekstual sebetulnya di LMS itu sudah cukup jelas ya instruksinya di sana. Jadi Bapak Ibu itu akan mempraktekkan diri di sekolah Bapak Ibu. Apa yang mau dipraktekkan, Bapak Ibu itu akan mempraktekkan segitiga restitusi terhadap siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, kasusnya ada 2.
Jadi kasus yang pertama itu apa, kasus yang kedua itu apa. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu itu bisa mengkonfirmasi kembali di grup WA yang sudah kita bentuk ya Bapak Ibu. Ya siap Pak, siap. Oke, sebelum sesi ini kita akhiri, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan mulai tadi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Oke. Bapak Ibu, kita sesi foto-foto dulu ya Bapak Ibu. Minta tolong Pak Arif, Pak. Gimana ini posenya, Pak? Gini ya. Yo. Oke. Nggak bisa punya saya, Pak. Pak Solehan ya? Solehan. Nggak bisa. 1, 2, 3. Siap, saya siap. 1, 2, 3 cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.